Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Hambali, Ketua Umum DPW PPMI Provinsi Jawa Barat, menyikapi terkait dengan kenaikan upah tahun 2024. Ya, kalau bilang miris sudahlah. Ya. Ini adalah bukan selamat datang kesejahteraan, selamat apa? Nah itu. Jadi sangat luar biasa. Ketika Omnibus Law kemarin diketok palu oleh MK, kita sudah menangis semua, sebetulnya sudah sangat kecewa. Dan kedepannya kita harus hadapi lagi penderitaan-penderitaan yang jauh lebih sangat menyengsarakan buruh dan mengecewakan intinya itu. Jadi pemerintah yang sejatinya harus mensejahterakan rakyat hari ini sudah diabaikan kita, Pak. Ya. Mungkin kita sudah tidak dianggap lagi sebagai rakyatnya, karena di sini hanya lebih mementingkan oligarki. Ya, rejim hari ini hanya mementingkan golongannya saja, Pak. Ya, kami ini sebagai rakyat yang seharusnya juga kan menjadi perhatian mereka, menjadi perhatian pemerintah untuk terus dinaikkan kesejahteraannya, taraf kehidupannya harus sejahtera. Iya. Jadi percuma negeri kita kaya raya, negara yang besar dihuni oleh para penduduknya yang hari ini terutama kaum buruh yang sangat menderita karena terus diamputasi kesejahteraan yang ada. Dengan mengeluarkan aturan-aturan yang terus menindas, bukannya membuat aturan baru ini lebih mensejahterakan, tapi yang ada mengamputasi. Apalagi dengan rumusan yang BPS sudah tidak lagi menggunakan landasan kebutuhan hidup layak. Ya kalau kita sebagai rakyat di Indonesia sudah tidak hidup layak, bagaimana lagi pemimpin itu sudah berhasil memimpin kita? Berarti kita sudah gagal menciptakan pemimpin. Di negara kita sendiri kan itu, karena kita bayangkan berapa tahun kita tidak ada kenaikan upah. Kenaikan upah yang tadi kawan-kawan perjuangkan di daerah 360.000, ketika naik ke wilayah atau gubernur diketok palu hanya 18.000. Ini kawan-kawan sudah tidak dilihat lagi bagaimana perjuangannya untuk menekan kepada tingkat pemerintahan di kabupaten kota untuk membuat rekomendasi. Bukannya kita di tahapan provinsi tidak ngawal, kita juga kawal, kita sampai nginep juga sama. Tapi kan Bapak Gubernurnya sendiri mengatakan seperti itu. Ini Bandung, ini Jawa Barat, ini masih negeri Indonesia. Ya, kita tidak bisa keluar dari aturan yang ada di pusat. Jadi itu. Jadi intinya gini, bupatinya sudah siap memperjuangkan rakyatnya, menaikkan upahnya sesuai kebutuhan hidup layak dengan melakukan diskresi. Tapi di tingkatan atasnya tidak mau melakukan diskresi atau keluar dari kebijakan regulasi PP 36 kan itu. Jadi intinya itu. Jadi semakin panjanglah perjuangan kita untuk terus berjuang dalam buruh. Tapi insya Allah karena kita juga sudah ada instruksi, alhamdulillah untuk mengingatkan kepada menaker kita sekaligus agar mengeluarkan aturan mungkin nanti untuk kenaikan upah di tahun 2024. Jadi bagaimana tuntutan kita adalah upah layak nasional. Ya, itu yang harus ada. Ketika kita bilang disparitas upah sangat jauh, betul. Tapi bukan yang sudah tinggi ditahan, tapi yang di bawah juga tidak naik yang signifikan. Betul apa yang dikatakan Pak Iman tadi. Yang di atasnya ditahan hanya dengan kenaikan 0, sekian, tapi yang di bawahnya kenaikannya juga tidak ada, Pak. Ya, kan disparitas itu sangat jauh, apalagi Banjar hanya 1, ya, ketika kita berbicara masih daerah Jawa Barat, keadilan sosialnya ini tidak ada sesuai dengan Pancasila. Nah, ini kan harus menjadi perhatian pemerintah yang khusus. Majalengka mungkin hari ini sudah menjadi zona industri. Bandara pun ada di sana. Ini kan harus menjadi perhatian khusus juga. Kan gitu. Karena sudah ada puluhan ribu juga pekerja hari ini di sana yang butuh perhatian pemerintah. Jangan buruh ini menyumbang devisa yang sangat tinggi untuk negara, tapi kok keringatnya tidak dibayar dengan layak. Karena kita sudah dianggap keset. Betul. Apa yang dikatakan tadi di mukadimah oleh Pak Presiden sangat betul. Kita sudah bukan lagi aset negara. Kita hari ini hanya menjadi aset negara. Ini menjadi kemirisan-kemirisan kita sebagai para pengurus buruh yang hari ini selalu berjibaku dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, karena kita paham betul bagaimana awalnya Hakim Mahkamah Konstitusi ini 5 orang menolak Omnibus Law, akhirnya Dewan Pengkhianat Rakyat mengganti salah satu pengkhianat, Pak.
Ya, harusnya mereka menjadi dewan perwakilan rakyat. Akhirnya di DPR Betul. dihianati juga oleh pengkhianat yang Nah, diciptakan. itu. Ya kan? Jadi inilah yang terjadi hari ini. Ya. Kegaduhan, kegentingannya ini memaksa adalah keterpurukan kenaikan upah hari ini. Iya, iya. Kita sudah menangis dengan undang-undang Omnibus Law. Belum lagi nanti lahirnya turunan-turunan yang mungkin sangat menyiksa. Tidak ada kata lain menurut saya. Mari kita bersatu, berjuang bersama. Kita lawan kejoliman pemerintah yang ada saat ini untuk kesejahteraan dan masa depan buruh yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.